Hari ini saudaraku saya akan menyampaikan satu pesan firman yang kalau saya boleh ngomong ya, saya sadar sesadar-sadarnya. Pesan firman yang saya sampaikan ini, this is my life gitu saudaraku. That is my life. Saya akan menyampaikan satu pesan firman yang berjudul The Beauty of Grace. Izinkan saya mengatakan ini saudara. Mungkin hanya orang yang pernah mengalami yang paham apa yang akan saya katakan ini saudara. Grace makes it beautiful. Anugerah itu membuat hidup saudara jadi indah. Seperti yang saya katakan tadi, saya sadar sesadar-sadarnya saudara. Sadar sesadar-sadarnya hidup saya ini anugerah. Sebagian orang akan menyebut itu sebuah kebetulan. Tapi saya berdoa, setelah saudara mendengar firman hari ini, saudara paham, it was never tidak pernah itu sebuah kebetulan saudaraku. It was never a coincidence. Saya berdoa saudara bisa melihat, dan sejak dari hari ini ketika saudara melihat jejak kaki anugerah, saudara tidak lagi menyebut itu sebuah kebetulan. Tapi saudara bisa melihat grace yang bekerja di balik itu semua. Saya akan membagikan 3 keindahan dari anugerah saudaraku. Dan yang pertama, anugerah itu membuat pembedaan bahkan pengecualian. Berapa banyak dari saudara di sini ya saudaraku yang sudah pernah ngalami, saudara berkata harusnya nggak bisa loh, harusnya nggak mungkin loh. Tapi kok buat saya? Tapi berapa sering orang Kristen ngomong kebetulan Pastor. Sejak hari ini boleh nggak Bu? Ketika saudara ngalami itu semua, tidak ada lagi kata-kata kebetulan keluar dari lidah bibir saudara. Saudara bisa melihat grace yang bekerja di balik semuanya itu atas hidup saudara. Kalau mau tepuk tangannya yang paling dahsyat buat Yesus Tuhan kita. Saya ajak saudara baca terlebih dulu dalam Kejadian pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7 sampai 8. Ini ayat yang sangat terkenal saudaraku. Ini kisah Nuh. Saya rasa anak-anak sekolah minggu tahu semua kisahnya ini. Saya akan bacakan ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat 7 yang saudara baca ini, boleh dikatakan Tuhan itu sudah kayak bikin keputusan gitu. I will wipe it out. Tuhan akan menghapuskan seluruh manusia, bukan cuma manusia saudara. Sampai ke binatang, sampai seluruh tumbuhan, bahkan semua yang ada di muka bumi, I will wipe it out. Ayat 7 ini tidak membuat pasal 6 ini jadi menarik Pak. Apa yang membuat pasal 6 ini jadi menarik? Justru ada di ayat 8-nya. Regardless ayat 7 itu sudah dibuat keputusannya. Tapi muncul di ayat 8 mengatakan seperti ini saudaraku. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Secara manusia udah gak mungkin Bu. Tetapi Nuh found grace. Bolehkah saya katakan ini saudaraku? The kind of grace yang membuat Nuh yang seharusnya binasa bersama dengan seluruh dunia saudaraku. Saat itu. The kind of grace yang menjadikan pembedaan dan pengecualian atas kehidupan Nuh ini saudaraku. The kind of grace saya berdoa itu yang bekerja atas hidup pribadi, lepas pribadi yang ada di tempat ini saudara. Apa yang seharusnya secara manusia nggak mungkin. Saya selalu mengatakan saudaraku yang menyelamatkan Nuh itu bukan bahteranya. Saudara mungkin bertanya maksudnya gimana Pastor? Pernah terpikir nggak saudara? Bikin bahtera itu nggak semudah itu loh. Bahkan nggak sembarangan tukang kayu bisa loh saudaraku. Untuk membuat sebuah kapal itu dibutuhkan keahlian. Itu memang harus orang yang khusus bergerak di bidang itu Pak.
No, certainly bukan orang yang tahu tentang perkapalan, saudaraku. Mungkin ya, kalau saya boleh katakan ya saudara-saudara, in fact like scientist ya saudara, untuk membaca kejadian dari Nuh ini ya saudaraku. Benar-benar instruksi itu diikuti ya untuk membuat kapal, saya yakin saudaraku ada sangat banyak celah, ada sangat banyak kekurangan dan kelemahan di situ. Secara manusia itu kayak udah yang, apa bisa gitu ya. Tapi bukan, oke lah let's say itu satu hal tentang kapal ya saudara. Pernah kepikir gak saudaraku tentang binatangnya? Itu nangkep segitu banyaknya binatang tuh gimana tuh Bu caranya? Saya nggak usah jauh-jauh nanti dulu ya saudaraku. Saya nggak akan bicara jauh-jauh dulu soal burung. Coba kebayang nggak saudara? Itu nangkepin burung-burung satu-satu dimasukin itu gimana caranya? Ini bukan zaman sekarang loh saudara. Itu zaman segitu loh. Itu burung aneka ragam. Belum saudara bicara ikan-ikan yang di laut. Mau nyelam saudara pausnya diambil gitu. Kebayang nggak? Masukin itu semua di dalam kapal. Simpel aja lah saudara, saya nggak bicara yang terlalu rumit burung di udara, saya nggak bicara yang terlalu rumit yang di bawah laut. Saya ngomong dulu lah yang di darat. Pernah ngalami nggak saudara yang namanya masukin babi itu nggak semudah itu loh saudara. Itu cuman bicara babi, coba ya buktiin perkataan saya ini. Saudara dorong tuh babi ya sampai ngos-ngosan nggak akan masuk ke kandang. Saya jamin, coba ikuti perkataan saya sungguhan loh ya saudara. Dorong babi masuk ke kandang, gak akan masuk. Nah, terus gimana Pastor? Tadi pagi saya ketawa saudaraku. Ada jemaat yang ngomong, Pastor digendong katanya. Babi segede itu mau digendong caranya gimana? Gak segampang itu masukin babi saudara. Kebetulan papi saya ketika saya kecil saudaraku, papi saya tuh punya peternakan babi. Jadi saya tahu, masukin babi itu ya saudara, ekornya itu harus jepret saudara. Itu dia akan lari maju masuk saudara. Saudara dorong, gak akan dia masuk. Semakin saudara dorong dia, semakin mundur dia saudaraku. Ini baru masukin tuh binatang. Sepanjang kapal itu mengapung saudara sampai banjir itu reda. Kebayang gak sih saudara memelihara sebegitu banyak binatang di dalam satu kapal? Berapa spesies yang ada? Itu Nuh cuma sama keluarganya loh. Every single day. Masih puji Tuhan tuh. Rusanya kebayang gak kalau rusa dijajarin sama singa? Hari ini anak-anak saudara tidak melihat rusa itu di dunia saudaraku. Secara manusia saudara, semua yang saudara baca di dalam Alkitab itu terasa mustahil. Bukankah karena itu bahkan orang Kristen pun akhirnya dengan halusnya ngomong gini, Pastor, tapi kan cerita Alkitab itu kan cuman cerita zaman dulu. Sudah ngerti yang saya katakan? Kasarnya saudara, Pastor itu cuman dongeng. Kadangkala kalau nggak hati-hati bahkan orang Kristen. Saudara membaca apa yang di dalam firman Tuhan. It's so difficult untuk saudara masukkan di dalam benak pikiran saudara. And it's easier buat saudara untuk berkata, itu cuman cerita zaman dulu. Tapi saya berdoa loh saudara hari-hari ini. Ada orang-orang saudara yang bisa melihat, yes. He's still working. Dia masih mengerjakan pengecualian, pembedaan atas kehidupan saudara. Yes, itu masih terjadi saudaraku. Satu ketika saya dengar satu kisah saudaraku dari seorang ibu. Ibu ini dia bercerita, Pastor saya itu orang yang sederhana, saya I am uneducated, edukasi saya itu terbatas. Tapi yang saya salut dengan dia ya saudaraku, dalam semua keterbatasannya dia berhasil menyekolahkan anak-anaknya. Anak yang pertama itu menjadi dokter di UK saudaraku, di Inggris. Spesialis saudaraku. Anak yang kedua saudaraku, itu menjadi actuary. Actuary itu kalau saya nggak tahu saudara, mathematician gitu saudaraku. Semacam jurusan ke arah sana, analis seperti itu saudaraku. Itu di Columbia University, itu sekolah yang bergengsi saudara. Dan dia berkata kepada saya, Pastor, saya bahkan gak bisa bahasa Inggris.
Saya tuh bilang, ibu, terus caranya ibu gimana? Yang saya salut dari ibu ini, dia selalu berkata begini, Pastor, anugerah Tuhan. Satu hari, saudara, anak yang pertama dari ibu ini harus mengikuti ujian di kedokteran untuk naik tingkat. Seperti apa saya kurang paham gitu detailnya, saudara. Nah, entah karena dia terlalu fokus sama ujian ini, saudaraku, persiapan. Dia itu entah terlupakan atau salah perhitungan, ataupun dia mungkin gak terlalu cermat mengurus visanya. Sampai di satu titik, dia baru ingat, loh visanya harus diurus. Tanggal untuk ujian itu sudah ditetapkan, dia harus mau gak mau tuh harus berangkat di tanggal itu untuk ikut ujian. Kalau sampai dia miss waktunya, maka yang terjadi dia harus waive, dia harus buang 1 tahun. Dia hanya bisa ikut ujian tahun berikutnya. And itu masalah besar, saudaraku. Artinya 1 tahun itu dia vakum. It is a big problem. Secara manusia loh, saudaraku. Kenapa saya salut dengan ibu ini, saudara? Secara manusia, kalau normalnya akan lebih mudah buat ibu ini akan ngomong kayak gini. Udahlah, ya sudah ini kamu salah, ya nyerah aja. Let go, tahun depan. Tapi ajaibnya ibu ini gak ngomong gitu. Ibu ini ngomong, anakku doa ya, minta anugerah Tuhan. Secara manusia gak bisa, saudaraku. Visanya keluar dengan durasi normal aja. Durasi normal itu which is 2 minggu sampai 3 minggu, itu normal. Saudara yang terbiasa mengurus visa ke Eropa, saudara tahu yang saya katakan. Sekarang coba deh bulan Desember gini saudara urus visa deh ke Eropa. Saudara tahu apa yang saya katakan? Gak gampang, saudaraku. 2 sampai 3 minggu itu durasi normalnya visa keluar. Saya pernah dengar sih visa keluar sekitar 10 hari saya pernah dengar. Tapi tahukah saudara visa keluar dalam waktu berapa hari? In 3 days visa anak ini keluar. Apa yang tidak bisa jadi bisa, boleh nggak sejak hari ini saudara tidak lagi berkata kebetulan. Tapi saudara tahu, grace is working behind it. Ada anugerah yang membuat pembedaan, ada anugerah yang harusnya nggak bisa, ada pengecualian. Itu yang dialami bangsa Israel pada saat bersama dengan Musa. Musa itu saking takjubnya dengan cara kerja anugerah ya saudara. Musa tuh sampai ngomong kayak gini. Kita buka ya Keluaran pasal 33 ayat 16. Dari mana gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu. Saudara, bagaimana orang itu bisa tahu kalau dalam hidupmu ada grace? Dengar ini baik-baik. Yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama dengan kami? Bukankah karena Tuhanmu berjalan bersama dengan engkau di tempat ini? Sehingga kami dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. The kind of grace yang bekerja dalam hidupmu saya berdoa jadi dalam hidupmu, saudaraku. Oh, kalau tepuk tangannya yang meriah, saudaraku. Kebayang gak sih saudara? Tuhan strike Mesir itu dengan 10 tulah loh. None of it, gak satu pun bangsa Israel kena. Masuk akalnya di mana Pak? Mereka satu bangsa loh. Bangsa Israel itu dijajah Mesir. Mereka budak. How come? Bagaimana bisa? Kalau saudara masih ingat zaman Yakub membawa anaknya, kakak-kakak Yusuf masuk ke Mesir. Yusuf itu menempatkan mereka di satu daerah khusus namanya apa saudara? Goshen. Sampai detik hari ini saudaraku, saya kemarin ke Mesir dari sebelum ke Holy Land. Bahkan tour leader setempat mengatakan, Goshen masih menjadi daerah yang sangat subur sampai detik hari ini. Saudara melihat bagaimana Tuhan memeliharakan umatnya.
Bangsa Mesir itu bangsa yang sangat kering, saudara. Hujan itu turun di Mesir, Pak, bisa dihitung tangan harinya. Jadi kalau saudara datang ke Mesir tuh pas hujan, itu mujizat, saudaraku. Saking keringnya. Terus dari mana mereka hidup, Pastor? Mereka itu dianugerahi Tuhan dengan sungai Nil. Karena memang buat mereka air itu sangat susah sekali. Goshen itu persis sampingnya sungai Nil. Amazing ya, Tuhan itu ya. He always give the best. Yang baik pun kurang. Dia selalu mau beri yang terbaik buat saudara. Pada saat Mesir, seluruh saudaraku binatang ternak di Mesir itu mati kena sampar karena tulah. Binatang di Israel hidup. Kok bisa, Pastor? Pada saat Mesir itu di-strike dengan hujan dari langit ya saudaraku, hujan es, hujan batu saudaraku. Orang-orang di Mesir berjatuhan mati saudara. Orang Israel aman. Gak masuk akal kan saudaraku? Gak heran banyak orang Kristen karena gak masuk akal. You try to put it in your logic, di logika saudara, dan saudara berkata, itu cerita zaman dulu. Tapi boleh gak saudaraku, saya menceritakan kepada saudara kenyataan kejadian yang terjadi di zaman sekarang. Ketika saya masih remaja saudaraku, papi saya itu punya, tadi saya cerita ya, peternakan babi. Salah satu penyakit babi yang paling dikhawatirkan para peternak babi itu adalah satu penyakit, saya pernah ceritain ini. Namanya kuku merah, saudara. Dan kenapa penyakit itu begitu menjadi kayak ketakutan buat peternak babi? Karena penyakit ini tuh sangat menular sekali, Bu. Jangankan di dalam satu kandang ya, babi sebelahan gitu kamarnya ya saudaraku ya. Sebelahan babinya. Jangankan di satu kandang gitu Pak. Kandang sebelah aja kena. Itu satu area bisa mati semua babinya. Very deadly jenis penyakit ini saudaraku untuk babi. Nah, kandang babi saya itu di kota Solo Pak. Saudara tahu dong yang namanya daerah. Biasanya kalau bahasanya ya saudara. Toko emas gitu satu jalan toko emas semua. Kan gitu toh saudara kalau di daerah ya. Pasar buah gitu kan. Satu area itu pasar buah gitu saudara. Nah kandang babinya ini juga sama. Jadi papi saya tuh mungkin bisa nyanyi gitu saudara. Kiri kananku kandang babi gitu saudaraku. Sekelilingku kandang babi. Jadi itu kandang babinya itu bersamaan di satu area. Artinya saudara, kalau penyakit ini menyerang, kandang tetangga aja ada yang kena, habis itu satu daerah. Kandang kita sendiri kita bisa protek, kalau sudah kiri kanan dan lain sebagainya gimana cara kita protek? Enggak bisa. Waktu kejadian, virus ini masuk saudaraku. Papi saya ibadah hari Minggu itu berseru sama Tuhan. Saya tuh bersyukur saya punya orang tua yang takut Tuhan. Saudara. Sampai detik hari ini saudaraku, mereka masih melayani menjadi koordinator ibadah di kota Solo. Mereka orang-orang yang tiang-tiang doa lah dalam keluarga saya. Papi saya tuh datang berseru sama Tuhan, kasih instruksi. Ini gimana babi-babinya? Itu tinggal hitung saudara, kalau mati ya sudah habis. Hari itu firman yang disampaikan Pak Obaja saudaraku. Ada kuasa dalam minyak urapan. Saudara. Jadi papi saya tangkap itu saudaraku. Papi saya aminkan bawa minyak didoakan di gereja. Pulang saudara, babinya diurapi saudaraku. Satu ya heran ya, saya pikir waktu itu papi saya luar biasa juga gitu ya. Dia tangkap mentah-mentah saudaraku apa yang dikatakan Pak Obaja. Dia balik saudara, dia olesi dan literally saudaraku itu kepalanya diurapi satu-satu diolesin minyak saudara. Tapi saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri saudara. Di waktu itu, babi yang ada di kanan kiri itu mati berjatuhan saudara. Hanya kandang papi saya yang tidak tersentuh satu ekor pun. What can you say? Kenapa saya menceritakan ini saudaraku? Saya hanya berdoa ya saudara, ada orang-orang di tempat ini yang ketika saudara dengar cerita saya, iman saudara bangkit. Tapi bolehkah saya bacakan ayat ini buat saudara? Mazmur 91 ayat 7 sampai 8.
Walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu. Dengar ini saudaraku. Tetapi itu tidak akan menimpamu. Adakah orang-orang di tempat ini yang imannya bangkit dan saudara bangkit tangkap ini? Boleh saya breakdown ayat ini saudaraku? Saya jelaskan ayat ini. Banyak orang baca cuman walau 1000 rebah di kiriku kau tetaplah. Banyak orang baca hanya asal baca. Tapi pernah nggak saudara baca terus saudara visualisasikan? 1000 orang rebah di sisi saudara itu bukan yang saudara di depan, yang rebah di belakang. Bukan loh saudara. 1000 orang rebah di samping sisi kiri, kanan saudara 10.000 itu artinya literally. Bencana ataupun masalah itu datang sedekat itu loh saudara. That close to you. Di sisimu persis. Tapi itu pun tidak menimpa engkau. Yang begitu dekat dengan engkau orang-orang yang mungkin kau tahu, orang-orang yang mungkin kau kenal. Mereka rebah tapi tidak menimpa engkau. Bahkan ayat ini melanjutkan saudaraku, wow. Engkau hanya menontonnya dengan matamu, saudara. Oh. That is the work of grace. Sejak dari hari ini jangan pernah berkata, itu kebetulan pastor. Tapi sadari, kalau kau diluputkan, kau dilalukan, itu adalah anugerah yang bekerja di dalam kehidupanmu, saudaraku. Dan yang kedua, saudara, grace itu membuat kita hidup dan hidup berkuasa. Saya ulang ya, saudara. Grace membuat saudara hidup tapi bukan hidup kalah. Grace membuat saudara hidup dan hidup berkuasa. Ayatnya mana, Pastor? Roma 5, yuk kita buka. Ayat yang ke-17. Saya bacakan ya, saudara. Sebab jika oleh dosa satu orang, Adam, saudara, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Jadi gara-gara satu orang, dosa itu masuk, saudara. Maka lebih benar lagi, maksudnya gimana? Maka lebih benar. Maka it's only make sense gitu, saudaraku. Maka masuk akal kalau mereka itu artinya lebih dari satu ya, saudara. Sepakat ya? Gak ada tuh yang namanya mereka satu orang kan? Mereka itu banyak. Nah, kita harus cari tahu siapa mereka ini. Mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Perhatikan ya, saudara. Mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Berarti orang-orang yang sudah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, dia akan hidup dan berkuasa. Oleh karena satu orang itu, oleh karena satu pribadi itu, saudaraku, yaitu Yesus Kristus. Kita breakdown ya, saudara. Berarti merekanya ini siapa? Saya. Saudara di tempat ini. Orang-orang yang sudah menerima kelimpahan kasih karunia. Kenapa disebut kelimpahan? Kurang limpah apa sih, saudara? Kalau dia menyerahkan nyawanya mati di atas kayu salib buat saudara. Kurang limpah apa? Saudara mau minta lebih limpah dari apa lagi? Saudara-saudara di tempat ini, orang-orang yang menerima kasih karunia melimpah dan anugerah kebenaran, seharusnya engkau hidup dan berkuasa. Kok bisa, Pastor? Banyak orang yang sudah terima anugerah tapi kok hidupnya masih kalah. How can it be? Harusnya enggak boleh itu terjadi, saudaraku. Masalahnya ya, saudaraku, banyak orang tidak tahu kebenarannya. Akhirnya, saudaraku, apa yang harusnya enggak wajar, saudara anggap wajar. Ya wajarlah manusia, Pastor, kita masih manusia.
Wajarlah kalau kita bisa kalah. Akhirnya yang saudara adopsi adalah pemikiran dunia. Dan pemikiran dunia itu mengatakan, saudaraku, hari ini di bawah, besok bisa di atas. Kan? Yang mana yang lebih dipercaya? Firman ngomongnya lain tuh. Engkau akan diangkat menjadi kepala dan bukan ekor tuh. Tapi seringkali karena saudara tidak mengerti kebenaran. Firman berkata apa saudara? If you know the truth. Kalau kau tahu kebenaran, the truth shall set you free. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bagaimana tahu kebenaran? Baca aja enggak. Pastor kok jahat? Saya enggak nyenggol, saya nabrak. Nah disenggol enggak sadar saudaraku. Itu sebabnya banyak orang akhirnya mengatakan it's okay, itu wajar kalau kami masih kalah. No, engkau diciptakan untuk hidup dan hidup berkuasa. Hidup berkemenangan. Yes saudaraku. Berkemenangan dari apa? Berkemenangan dari dirimu sendiri. Banyak orang bahkan gak bisa ngalahin diri sendiri loh saudara. Tahu gak kalau mukul istri itu salah? Tahu, siapapun tahu. Tapi gak bisa nahan tuh. Gak bisa menang tuh. Tahu gak kalau judi salah? Tahu. Sorry Pak, gak bisa menang tuh Pak. Boro-boro bicara soal Alkitab ya saudaraku. Saya yakin ya saudara, kita semua di sini akan sepakat kalau saya katakan ini. Selingkuh itu menyakiti pasangan, setuju gak saudara? Semua setuju. Tapi kalah tuh sama hawa nafsu Bu. Tahu gak itu salah? Tahu. Gak usah buka Alkitab, saudara tahu kok itu salah. Tapi gak bisa menang tuh sama diri sendiri. Gak bisa menang sama hawa nafsu. Gak bisa menang sama dosa. Tahu gak kalau bohong itu dosa? Anak kecil aja nyanyi, bohong itu dosa. Tahu dong saudara. Tapi gak bisa menang tuh. Masih bohong gak? Paling kalau ini kan saudaraku, saudara ngomongnya gini. Tapi kan bohong putih pastor. Tikus putih, tikus hitam, tikus abu-abu tetap. Saudara yang bilang loh ya. Mau bohong putih lah, mau bohong besar lah, mau bohong kecil, mau bohong hitam lah, apalah saudaraku tetap bohong. Kalah terhadap apa? Kalah terhadap masalah. Hari ini saya berdoa ya saudara. Saudara mengerti kebenaran firman ini. Engkau yang menerima kasih karunia ditentukan untuk hidup dan hidup berkuasa. Terus caranya gimana saya bisa hidup berkuasa pastor? Masalahnya banyak orang, kenapa? Kok gak bisa hidup berkuasa? Gak menggunakan kuasanya. Cara gunain kuasa gimana pastor? Saudara kalau lihat ya, orang ngadepin masalah kebanyakan loh. Ketika masalah datang, apa yang mereka lakuin? Khususnya ibu-ibu, apa yang mereka lakuin? BBI. Aduh pastor, ini masalahnya besar, celaka pastor, celaka, mati aku pastor. Pernah dengar kata-kata seperti itu? Padahal baru aja minggu lalu kita belajar loh saudaraku. Amsal 18:21. Hidup mati ditentukan lidah. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saya garis bawahi kata menggemakan ya saudara. Suka menggemakan itu sekali, dua kali atau? Yang namanya menggemakan, sorry loh saudara. Kata gema, saudara tahu gema? Kalau saudara ngomong halo, baliknya halo aja. Kalau itu lari saudara, itu bukan gema saudara. Kalau cuma balik sekali, saudara lari cepat saudaraku. Yang namanya gema, saudara ngomong halo, 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 halo. Ngomongnya sekali, baliknya itu loh saudara.
Kebayang nggak saudara? Kalau tiap hari saudara bilang, mati aku, habis aku, cilaka. Itu gemanya terus gimana saudara? Yang saya heran orang Kristen tuh ya sama-sama punya energi kok ya dipakainya kok yang itu gitu loh saudaraku. Setiap hari kalau saudara terus perkatakan ya bangun tidur ya. Saudara lihat wajah saudara, saudara sudah langsung bilang ya saudaraku. Wajah kayak gini, apa bisa sukses ya? Saudara diberi kuasa, tapi saudara pakai kuasanya untuk ngancurin diri sendiri, self-destruction saudara. Boleh nggak mulai hari ini? Gunakan kuasa di mulutmu untuk menciptakan masa depanmu. Sebagian orang bilang gini sama saya, Pastor, bukankah itu namanya ngayem-ayem awake? Apa orang Jawa ya saudara? Ngayem-ngayem diri sendiri saudara. Kita menenangkan diri sendiri. Itu munafik pastor. Ngomong yang tidak seharusnya. Saya ajak ya saudara melihat. Cara Tuhan, cara Yesus, cara Tuhan menyikapi sebuah masalah. Masih ingat penciptaan saudara? Oke, ingat dong. Pada awalnya Alkitab mencatat dunia itu gelap atau terang? Gelap. Belum berbentuk, artinya kacau saudara. Coba baca Alkitab saudara. Ketika Tuhan melihat itu, apa yang Tuhan katakan? Wow, gelap. Baca Alkitab saudara lagi, tertulis kayak gitu enggak saudara? Apa Tuhan tambahin ngomongnya gini, wow, gelap sekali. Gitu saudaraku. Loh, Tuhan munafik dong. Saudara bisa mengerti yang saya katakan? Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita menceritakan kejadian masalah yang ada di depan kita. Alkitab itu ngomongnya gini saudara. Jika engkau percaya, maka akan terjadi. Bukan sudah terjadi, maka engkau percaya. Artinya Tuhan lihat gelap, Tuhan lihat kacau. Alkitab berkata apa? Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang jadi. Sejak dari hari ini ciptakan masa depanmu. Masa depan seperti apa yang Tuhan rencanakan atas hidupmu, perkatakan itu. Pakai perkataanmu, bukan untuk menghancurkan. Yes, perkuat perkataanmu itu berkuasa saudara. Tapi berkuasa ada dua sisi. Barang siapa suka menggemakannya. Kalau baik yang dia gemakan, dia akan makan buahnya. Jika buruk yang dia gemakan, dia akan memakan buahnya. Yang mana yang kau gemakan? Pakai perkataanmu saudaraku. Ciptakan masa depanmu. Sejak dari hari ini perkatakan. Kalau saudara pagi hari bangun lihat kaca, katakan, aku orang yang diurapi Tuhan. Aku orang yang dipakai Tuhan. Aku orang yang diberkati Tuhan. Aku konglomerat. Aku miliarder. Loh, katakan saudara. Jangan mulutnya ngomong, aku konglomerat. Konglomerat. Saya masih ingat yang saya katakan ya saudara. Kata kuncinya ini, sepakat. Karena banyak orang ininya ngomong, ininya gini saudara. Sudah mengerti yang saya katakan? Saudara ngomong, aku miliarder. Kejauhan pastor. Mengerti ya saudara yang saya maksudkan? Oke ya. Berani ya saudara? Izinkan the beauty of grace bekerja atas kehidupan saudara di tempat ini. Boleh tepuk tangannya yang paling dahsyat buat Yesus Tuhan kita. Yang ketiga saudara, the beauty of grace ini yang menyenangkan sekali. Membuat hidup selalu penuh dengan kemurahan. Bahkan dalam kondisi sedang diizinkan ada masalah pastor, yes.
Bangsa Israel itu ya saudaraku ada di dalam pembuangan pada saat Esra menulis ini. Esra 9 ayat 8 sampai 9 saudara. Dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan Allah kami. Yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput. Memberi kami tempat menetap. Sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Ayat 9 ini ya saudaraku, ini menyentuh hati saya saudara. Karena sungguh pun kami menjadi budak, kondisinya tuh lagi gak enak. Jadi budak apa enaknya? Bangsa Israel tuh sedang ada di dalam pembuangan saudara. Yes, bukankah kadang-kadang Tuhan izinkan masalah terjadi saudaraku? Tapi dengar ini, sekalipun, sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Semua orang kalau minta kemurahan, yang namanya kemurahan saudara, seringkali buat kita berharap kemurahan Tuhan itu artinya masalahnya disingkirkan. Ya puji Tuhan. Kalau itu yang terjadi ya oke. Itu salah satu cara Tuhan memberikan kemurahan, masalahnya disingkirkan ya oke. Tapi tahukah saudaraku ada cara kerja kemurahan yang kedua Pak. Diizinkan terjadi, tapi tidak pernah ditinggalkan. Diberikan kekuatan sampai melalui semuanya itu plus berkemenangan. Itu pun anugerah. Grace membuat hidup saudara di tengah masa berat sekalipun selalu ada kemurahan Tuhan. Nice ya saudaraku ya. Diizinkan tapi tidak ditinggalkan. Ada kemurahan Tuhan saudaraku. Dan ada satu bagian ini yang saudara harus mengerti saudara. Dalam sepanjang perjalanan saya itu menemukan saudara bahwa yang namanya grace itu punya momento of grace. Bahasa saya ya saudaraku, maksudnya gimana pastor? Grace itu ada momentumnya, waktunya saudara. Jadi kadang ada waktu-waktu di mana Tuhan itu ngasih instruksi ya saudaraku. Tuhan kasih instruksi, jadi dimulainya selalu di situ. Tuhan kasih instruksi, saudara cepat tanggap. Jalan, taat. Semustahil apapun itu, hebatnya di sini saudara. Ketaatan saudara itu di backing dengan grace. Nyenengin ya saudara, nyenengin. Hebatnya grace itu di situ saudaraku. Bukan masalah, jadi berarti yang harus saya lakukan apa pastor? Belajar mengasah telinga kita untuk peka dengar instruksinya Tuhan saudara. Itu. Masalahnya banyak orang Kristen, Yesus aja ya saudara, menajamkan telinga rohnya untuk mendengar suara Tuhan saudara. Daniel kurang hebat apa Daniel? Dipakai 3 generasi raja-raja. Dia menajamkan telinganya. Beberapa waktu yang lalu saya mengkhotbahkan tentang ini saudaraku. Pastor gimana cara menajamkan telinga? Alkitab itu berkata pagi-pagi benar Yesus bangun ketika hari masih gelap. Nah sekarang saya balik nih saudara. Pagi-pagi benar. Nita titik ganti dengan nama saudara. Banyak orang Kristen gak menyadari loh saudara, pentingnya instruksinya Tuhan. Kenapa sampai dikatakan satu perkataan dari Tuhan saja ya, itu keajaiban. Masalah orang Kristen yang pertama, sukanya copy paste. Apa-apa di copy paste. Instruksinya Tuhan di copy paste. Kebayang gak Tuhan suruh Nuh bikin bahtera. Musa ikut-ikut, aku juga bikin bahtera. Sekarang saudara ketawa. Lah tapi orang Kristen suka gitu dong. Yang itu digini, aku ya tak ikut-ikut. Kok itu terjadi, kok aku tidak? Loh instruksinya Tuhan itu emang untuk setiap orang itu beda-beda saudara. Satu itu saudara. Yang kedua, sudah dikasih instruksi, ragu. Ragu. Saudara tahu apa yang terjadi di gereja kita di PIK itu ya saudara? Itu yang saya sebut sebagai momento of grace. Secara manusia hitam di atas putih ya saudara, nggak bisa. Nggak bisa. Itu karena dari kita itu
saya tuh salutnya ya saudaraku, kita tuh punya leader, orang-orang tuh yang baik Pak Pastor Obaja maupun Pastor Jody ya saudara. Saya tuh melihat dalam hidup mereka ya saudaraku. Kadang gak usah saudara lah, saya aja banyak kadang gak ngerti gitu saudaraku. Karena kadang mereka itu belajar untuk dengar suara Tuhan dan ngikuti exactly. Ngikuti orang-orang seperti ini gak gampang saudara. Kenapa? Karena kadang gak masuk akal. Tapi ketika mereka datang sama Tuhan, Tuhan apa nih yang Tuhan mau? Tuhan bilang go. Itu tuh tinggal gini loh saudara, apa sih? Imannya saudara nyampe enggak gitu? Moment of grace. Sebenarnya saudara, iman saudara enggak nyampe pun saudara tabrak ya, itu grace akan backing saudara. Tapi kan kita karena udah enggak nyampe dulu kita mundur kan. Kita let go kan, kita lepas saudara. Hilang. Saya enggak tahu apakah kalau saya ngomong gini saudara bisa nangkep atau enggak. Saya berharap saudara bisa mengerti yang saya katakan ini. Karena berkali-kali dalam hidup saya saudaraku, saya tuh ngalami beberapa kali Tuhan itu sudah kasih kesempatannya. Sayanya yang gak berani. Kadang tidak sadar ngelakuin itu, tapi sayanya yang berani, gak berani dan saya ngomong sama Tuhan, enggak lah Tuhan, dilepas sama Tuhan. Dikasih ke orang lain. Wah itu nangisnya lumayan itu saudara. Saya tahu rasanya itu. Saya pernah ngalami itu dan I understand gitu. Karena saat momento grace itu lewat ya saudara. Saudara mau gimana pun gak bisa kok. Itu tuh ada momentumnya saudara. Itu yang dialami bangsa Israel. Saya tutup dengan ini ya saudara. Bangsa Israel, Tuhan itu kasih perintah, instruksinya apa Bu? Masuk tanah perjanjian. Pergi ambil tuh tanah perjanjian. Pertanyaan saya loh, itu dari Tuhan atau bukan? Dari Tuhan ya saudaraku. Bangsa Israel generasi pertama masuk tanah perjanjian enggak? Kok bisa? Yang salah di mana nih? Tuhan PHP? Janjinya Tuhan enggak ditepati? What happened? Kok bisa mereka enggak masuk? Itu Tuhan udah janji loh. Karena saudara, pada saat Tuhan katakan ke mereka, go! Mereka ngomong, 10 pengintai ngomong sama bangsa Israel, jangan masuk. Kita di situ kayak belalang loh, nanti kamu diinjak loh, penduduknya kayak raksasa loh, kita kalah. Mereka mundur sudah. Tapi yang enggak diketahui banyak orang, mereka tuh menyesal. Ayatnya mana Pastor? Saya bukain. Kita buka ya, bilangan pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-39 sampai 45. Saya bacakan agak sedikit lompat-lompat sudah. Setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel, maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat. Jadi Musa tuh ngomong, oke, kamu gak bisa masuk nih gitu. Itu mereka sedihnya minta ampun. Saya tuh bisa ngerti ayat ini, saya paham sekali ayat ini. Karena saya pernah ngalami sudah. Saya pernah ngalami dan itu karena kebodohan saya sendiri. I realize it. Saya sadar sesadar-sadarnya. Kesempatan itu di depan mata saya. I throw it away. Kenapa saya tahu sudah? Ayat ini lanjut ngomong gini sudah. Dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Mereka tuh nyesel. Mereka nyesel karena waktu itu mereka nggak ngelakuin, sekarang mereka ngomong sama Tuhan, ya udah Tuhan kalau gitu sekarang aja. Kami siap, kami mau kalau sekarang. Apa yang Tuhan katakan saudara? Tetapi kata Musa, maka apakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Moment of grace-nya itu udah lewat. Saudara. Ayat 44, meskipun demikian mereka nekat naik ke puncak gunung itu. Tapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa tidak meninggalkan tempat perkemahan. Mereka nekat. Saudara. Orang Kristus kayak gitu tuh. Disuruh Tuhan gak mau, habis itu gak disuruh Tuhan jalan. Tapi jalan gak ada penyertaan Tuhan. Ayat 45 saudaraku. Turunlah orang Amalek, orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Bangsa Israel kalah. That's it, bye-bye. Jangan salah loh saudaraku. Tuhan itu punya waktunya dia. Kita yang butuh Tuhan. Kita yang butuh nunggu Tuhan. Kita yang butuh dengar instruksinya Tuhan. Pastor buat apa sih saya ke gereja? Pastor buat apa saya saat teduh bangun pagi-pagi? Jangan salah.
Satu perkataan yang dari Tuhan. Itu words everything. Kadang buat saya ya saudaraku, orang Kristen tuh suka kurang ajar ya saudara. Tuhan, pokoknya saya maunya gini, Tuhan kerjakan. No sorry loh saudara, yang Tuhan siapa? Bahasa kasar saya ya saudara. Sorry, saya ngomong gini nih sebenarnya gak enak saudara. Tuhan itu bukan kacungmu loh. Kasar gak saya bilang gitu saudara? Gak enak ya di hati ya. Tapi kita orang Kristen sukanya gitu loh. Kalau Tuhan gak kerjakan, gak gereja-gerejaan lagi. Lah memangnya kenapa? Yang butuh tuh saudara loh. Sadari itu saudaraku, He is God. Dia Tuhan, Dia berhak, Dia berdaulat.